Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, bersama saya dalam satu acara Inspirasi Peradaban. Kita akan masuk pada lorong-lorong waktu, melihat kisah-kisah orang dahulu, cerita-cerita yang kami harapkan akan membantu sedulur-sedulur semua, memotivasi sedulur-sedulur semua untuk bisa menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Dulu semasa kami berada di pesantren, kami memiliki seorang guru namanya Kiai Rofi'i di pesantren kami. Suatu ketika guru kami bercerita tentang satu kisah yang sampai hari ini sangat mengesankan kami sebagai seorang pelajar. Kiai Rofi'i bercerita, pernah suatu hari, pernah suatu masa ada seorang pencuri. Dia tinggal di satu daerah yang baru, di mana tetangga-tetangganya tidak pernah ada yang tahu bahwa hakikatnya dia adalah seorang pencuri. Maka setiap malam dia pergi untuk gerilya untuk mencari barang curiannya. Suatu ketika pencuri, anak muda ini yang berprofesi sebagai pencuri, itu masuk ke satu rumah di mana dia hendak melakukan aksinya mencuri. Setelah dia masuk di dalamnya, satu persatu dia masuki ruangan yang ada dan dia periksa. Nampak anak muda ini tidak menemukan barang istimewa di situ. Sampai kemudian pandangannya tertumpu pada satu lemari yang cukup bagus dari ukir-ukiran yang terletak di samping tuan rumah yang sedang tidur. Maka pencuri ini berpikir, kalau di semua ruangan tidak ada barang yang berharga, pastilah barang berharga itu disimpan di lemari itu. Lemarinya itu tidak begitu besar dan persis berada di samping tuan rumah. Karena khawatir kalau didongkel akan membangunkan tuan rumah dan pencuri itu merasa mampu kuat untuk mengangkat lemari itu, maka diputuskanlah pencuri itu untuk mengangkat lemari itu. Maka malam itu dengan segenap tenaga diangkat lemari yang tidak begitu besar, dibawa jalan berkilo-kilo sampai ke rumah. Malam sudah semakin larut, pencuri itu kemudian sampai di rumah dan tertidur lelap. Ketika esok harinya, pencuri itu merasa penasaran apa sesungguhnya yang ada di dalam lemari yang baru saja dia curi. Dengan rasa penasaran dan yakin bahwa itu adalah sesuatu yang berharga, didongkellah lemari itu. Tapi subhanallah, betapa terkejutnya pencuri itu, ternyata di dalamnya tidak ada barang yang istimewa kecuali tumpukan kitab-kitab pesantren yang sangat mengejutkan dan penuh dengan kekecewaan. Kalau aku tahu kitab yang begitu berat, ngapain harus aku angkat berkilo-kilo tadi malam? Saat itulah pencuri itu kebetulan ada tetangga yang sedang main. Ketika tetangga sedang main, agak terperanjat juga tetangganya. Loh kan, kok Anda punya banyak sekali kitab-kitab, gimana ceritanya? Maka pencuri itu terbitlah rasa sombongnya dan kemudian pencuri itu dengan penuh kebanggaan memamerkan siapa dirinya. Kang, sampean nggak tahu aja, saya sebenarnya anak pondok, sudah mondok sampai 10 tahun lebih. Kata pencuri itu cerita kepada tetangganya. Tetangga itu semakin terkejut, loh, bener Kang, sampean mondok kan? Iya, saya mondok. Wah, kebetulan ini Kang, saya lagi ada permasalahan. Maka tetangga itu kemudian menceritakan betapa bingungnya dia mencari seorang ulama untuk memutuskan kasus di dalam keluarganya. Karena di dalam keluarganya baru saja ada sesepuh yang sedang meninggal dan mereka sedang bingung bagaimana cara membagi waris. Maka kebetulan ini Kang, sampean yang paham tentang tentang hukum waris. Bagaimana kalau sampean yang menyelesaikan masalah ini? Pencuri itu tidak menyangka bahwa kebohongan itu justru akan membawa beban pada dirinya. Tetapi rasa gengsinya menutupi dirinya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Maka dia pun sejenak dia mencari akal bagaimana menyelesaikan persoalan ini.
Tidak mungkin dia cerita kalau dia mondok dan kemudian dia tidak bisa menjawab masalah waris. Maka dia putuskan, tiba-tiba dia terinspirasi satu gagasan. Dia mengatakan kepada temannya itu, oke Kang, sampean tinggal masalah itu, sampean catat dengan rapi pertanyaan-pertanyaan masalah-masalahnya. Tunggu saya 1 minggu, karena saya sudah lama sekali tidak membuka kitab. Saya harus perlu ngecek data secara akurat. Saya tidak ingin menyesatkan orang. Maka tinggallah catatan itu tentang persoalan waris. Karena untuk menutupi malunya, pencuri itu hari itu bertekad untuk mencari kiai yang bisa membantu dia untuk menjawab masalah yang ditanyakan kepada dirinya. Lalu dengan tertekun sang pencuri itu menyimak penjelasan seorang kiai, dicatat dengan detail. Lalu beberapa hari dia hubungi tetangganya dan kemudian dijawab persis sebagaimana kiai menjawab pada dirinya. Tentu dengan berbagai macam trik. Pencuri itu harus menghafalkan terlebih dahulu, pura-pura bisa baca kitab, menyalin, dan kemudian mencoba membahasakan dengan bahasanya. Maka begitu tetangganya mendapatkan jawaban dengan sangat tuntas yang merujuk kepada kitab-kitab yang muktabaroh di pesantren, maka segera tetangganya itu segera masyhurlah, segera ramelah informasi di kalangan masyarakat bahwa ternyata ada seorang pemuda pendatang yang hakikatnya kiai tapi tidak pernah menampakkan diri. Sejak itu sedulur-sedulur semua orang bertanya kepada pencuri itu, dan lagi-lagi untuk menutupi rasa malunya selalu menggunakan trik yang sama. Semua permasalahan disilahkan untuk mencatat dan kemudian pencuri itu mencari guru untuk menjawab itu. Tak terasa waktu terus berjalan, sudah lebih dari 3 tahun. Pencuri itu setiap hari tidak ada kehabisan orang yang bertanya tentang masalah agama kepada dirinya. Maka setiap hari itu pula dia sibuk untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan mencari guru untuk menjawab itu. Lama-kelamaan aktivitas yang rutin dilakukan untuk menjelaskan orang itu, dia pencuri itu kemudian menjelmalah menjadi seorang yang betul-betul alim di dalam persoalan agama. Sedulur yang berbahagia, tentu saya yakin kisah ini tidak ada dalam kisah yang nyata, tetapi kisah ini betul-betul menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kadang-kadang takdir kita menggiring kita kepada persoalan-persoalan yang baik dan patut kita syukuri. Dan tugas kita hanya menjalani takdir itu dengan serius, berpikir untuk kemanfaatan orang lain. Yang kedua, sedulur-sedulur semuanya, hal yang paling penting menjadi pelajaran dari ini adalah kesungguhan seorang pelajar itu manakala ada kesadaran dalam pikirannya pada waktu proses dia belajar, pelajaran itu adalah bagian dari amanah yang akan dilanjutkan kepada umat yang lebih luas. Kalau Anda belajar tanpa tahu pelajaran itu mau diapakan, biasanya seorang pelajar tidak akan menyimak pelajaran dengan baik-baik. Tetapi kalau Anda belajar dengan pikiran bahwa sebentar lagi ada umat yang menunggu penjelasan berharga yang Anda dapat dari guru, maka Anda akan maksimal dalam belajar. Tempatkan Anda dalam posisi bermanfaat kepada sesama dan biarkan Allah memberikan keajaiban kepada Anda. Sekian sedulur dari saya. Afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.